صل وسلم
saya yang banyak ngomong. Habis disuruh Haji Amir belum siap katanya. Emang Pak Haji Amir tentara disuruh siap. Kelihatannya yang malam posisinya renggang amat ini. Bener, kemarin di rumah Haji Amir sampai sesek kagak muat. Boro-boro menodor, senteran aja susah. Emang begini daya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihaz amma ba'd. Faqad Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Wa qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku ketua Majelis Taubatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Hasbunawi Al-Bantan. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Majlis tentunya di bawah beliau, majlis yang diketuai oleh beliau, mudah-mudahan selalu disiarkan oleh Allah SWT. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya penasehat kita. Ini malam alhamdulillah ada penasehat kita lengkap daripada majlis kita. Al-Mukarram Ustaz Haji Amiruddin. Mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Ilmu yang nafi barokah manfaat buat kita semua. Begitu juga para asatidz, para ustaz, para guru yang ada di dalam majlis Taubatan Nasuha. Al-Mukarram Ustaz Yamin, Al-Mukarram Ustaz Mustafa dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Begitu juga para jamaah yang istimewa, yang selalu dalam kegiatan istiqomahnya selalu bersandar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh dengan kemustajaban, di malam pada doa-doa kita yang insya Allah pada malam hari ini dikabul oleh Allah. Salah satu di antaranya malam Yaumul Jum'ah. Malam Jum'ah ini segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi pembacaan surah Yasin udah dibaca oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Amiruddin. Ini kalau kita ini baca dari ini malam pada saat ini, Allah akan jaga kita sampai besok malam lagi. Bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita diberikan rahmat hidayah, berbagai macam rangkaian nikmat dalam keadaan sehat walafiat, terlebih-lebih keimanan, keislaman kita masih dalam dijaga oleh Allah, masih ada ketetapannya di dalam hati kita. Sehingga pada malam hari ini walaupun dalam kondisi apapun adanya, mungkin jamaah masih capek, kegiatan kita di minggu ini sangat beruntun sekali, tapi jangan khawatir lagi, ambil berkati tiap hari jamaah dapat. Ada di tenteng 2, ada di tenteng 3, benar luar biasa. Pada malam hari ini dalam kondisi apapun kita duduk di dalam suatu majlis, ini adalah salah satu hidayah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan terus dijaga dalam diri kita
sehingga kita mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Sholawat teriring salam semoga selalu terlimpah tercurah kehalimaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diaku sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini merupakan minggu kedua pelaksanaan istiqomah majelis taubatan nasuha. Setelah minggu yang lalu kita buka di rumah Pak Haji Amin, malam hari ini kita lanjutkan istiqomah. Baru kita bilang kemarin, minggu kemarin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu mencari yang namanya ridho Allah. Segeralah kamu beristighfar kepada Allah dengan berharap Allah akan memberikan kita tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dijanjikannya kita surga yang seluasnya antara dua langit dan bumi. Kira-kira nih Pak, kira-kira ini menjadi tujuan dalam kehidupan kita nanti apa bukan? Baru kita ngomongin kemarin bagaimana sesungguhnya istiqomah yang kita jalankan, wasari ila maghfiratin wa ridwan arduha samawati wal ardh. Ini mah boleh senggang amat kayaknya. Senggang ini. Kalau mikrolet enak 86 rapat boleh. Itu benar. Ini malah senggang. Biarin. Tentunya inilah orang-orang yang menjadi pilihan Allah, tentuan Allah pada malam hari kita diduga di suatu majlis yang penuh dengan kebahagiaan, majlis yang penuh dengan keberkahan. Tidak lain tidak bukan kita memberikan yang istimewa buat orang tua kita, buat ibunda kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Tiap malam Jumat ahli kubur minta doa. Tiap malam Jumat ahli kubur menangis. Nangis dia. Ditanya yang mana keluargaku, di mana anakku, di mana istriku, di mana saudaraku. Yang dulu semasa hidupnya aku kenal. Setiap malam Jumat dia nggak pernah ngirim doa, dia nggak pernah ngirim bacaan Al-Quran. Tetapi malam hari ini kita bersama-sama duduk di tempat ini memuliakan orang-orang tua kita. Duduknya kita di dalam suatu majlis memuliakan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Inilah yang diharapkan. Bahkan ketika kita duduk di dalam suatu majlis, tadi sudah dikatakan, kita sudah baca dalam pembukaan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wasabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika engkau menolong agama Allah, maka sesungguhnya Allah pun akan menolongmu dan akan memberikanmu dengan kedudukan derajat yang tinggi. Artinya bagaimana kita menolong Allah padahal semuanya ditentukan oleh Allah, tetapi kita membela agama Allah. Artinya ketika kita sudah duduk di dalam suatu majlis, kita meluangkan waktu kita mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita keluarkan tenaga kita keluarkan pikiran kita. Bahkan kita sudah mengeluarkan yang namanya rezeki kita. Kira-kira rezeki kita udah keluarin kagak di mana? Keluarin kan nih? Keluarin untuk ada kue, ada roti, ada kue putu. Kue putu apa kue apa? Tuh. Udah gitu ada lagi yang namanya infak. Ini udah kita keluarin rezeki kita dalam rangka siar membela agama Allah. Sekarang ini malam jamaah,
Kayak Haji Aminuddin, dia bela-belain datang dari jauh dari Bogor kemarin, tapi sekarang dari sini kemarin jauh dia datang kemari, dia meluangkan waktunya, dia meninggalkan waktunya, dia duduk bersama kita bersimpul di tempat ini dalam rangka siar agama Allah. Artinya ketika kita duduk di dalam suatu majelis, maka keimanan kita akan bertambah. Tuh, kapan-kapan wajah kubur, insya Allah. Artinya ketika kita duduk membela agama Allah di tempat ini, artinya kita semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kerjakanlah. Seluruh kebaikan yang diperintah oleh Allah, maka tinggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah kita dalam membela agama Allah. Kemudian apalagi yang dalam rangkaian membela agama Allah? Ya seperti ini. Kita bersama-sama bersilaturahim di dalam suatu majlis, kita bisa bermuajahah, bermusafahah, saling menegur sapa, saling bersalaman. Maka ketika tersebut kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan yang namanya dosa-dosa kita. Ada dalam suatu cerita kisah diceritakan bagaimana orang yang ingin meraih kebahagiaan di akhir daripada kehidupannya. Di antaranya ada 4 golongan manusia yang ingin berebut yang namanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau udah ada kopi lupa dia. Yang ngomong ngopi. Asal jangan ngomong sambari ngopi, harus saja ada tersebut. Belum ditiup. Artinya ada 4 golongan orang yang ingin berebut masuk surga dengan lantaran apa yang telah dijanjikan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ketiga 4 golongan tersebut ditanya oleh malaikat Jibril. Yang pertama, ketika ada seseorang yang mati syahid, dia berjuang membela agama Allah, dia berperang di medan perang. Kemudian ketika dia mati, dia wafat. Ketika ditanya sama malaikat Jibril, hai fulan si fulan, bagaimanakah engkau ingin masuk surga? Sesungguhnya aku adalah orang yang mati syahid ketika aku berperang membela agama Allah, berperang melawan kaum kafir Quraisy. Kata Jibril, yuk silakan mau masuk surga. Tetapi sebelumnya aku tanya dulu, bagaimanakah engkau bisa menyatakan bahwa dirimu mati syahid? Siapa yang mengajarimu seperti itu sehingga engkau tahu kau termasuk golongan orang-orang yang mati syahid? Mati syahid atau mati sakit nih? Hah? Kemarin ada di Sarinah berjuang katanya mati sakit. Itu mati sakit. Ini mati sakit, mati orang yang berjuang membela agama Allah, yang sebenar-benarnya membela agama Allah. Nih kayak kita ini udah berjuang semua ini. Artinya ketika kita duduk di dalam suatu majelis, kita mensiarkan agama Allah, kira-kira kita berjuang apa kagak? Berjuang apa kagak? Berjuang. Kalau kita nggak berjuang ini malah mendingan belonjor nonton TV, bener aja nih. Mendingan ngopi di rumah, ngapain ke majelis? Artinya kita sudah berjuang melawan hawa nafsu kita, melawan kemalasan kita, melawan apa yang ada keburukan di dalam diri kita. Kita bisa melenggangkan kaki jalan ke sini. Artinya itu adalah salah satu perjuangan. Kira-kira mau nggak jadi mati syahid? Ntar pulang dari sini langsung habis mati syahid itu aja. Syahid. Amin. Baru perang katanya. Mau nggak? Entar dulu, jangan sekarang. Adalah orang yang pertama mati syahid, ditanya sama malaikat Jibril, dari manakah engkau tahu bahwa engkau mati syahid? Aku dari seorang guru. Oh gitu. Apakah engkau pantas ketika engkau mati, engkau bergelar mati syahid?
engkau masuk duluan sedangkan gurumu belum masuk, akhirnya nggak jadi. Kemudian ditanya lagi, siapa golongan orang yang kedua? Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan gelar haji yang mabrur. Al-hajju mabrur laisa jaza ila jannah. Seorang melaksanakan ibadah haji tidak lain adalah imbalannya surga, balasannya surga. Kemudian dia meninggal. Ditanya, aku adalah seorang haji yang melaksanakan ibadah haji mabrur. Ditanya sama malaikat Jibril, siapakah engkau? Aku sudah melaksanakan ibadah haji rukun iman, rukun Islam yang kelima, sehingga aku bisa melaksanakan haji dengan mabrur. Wala rafasa wala jidala bil haji. Ketika aku pergi haji, aku tidak berbuat rafas, tidak berbuat jidah, maka aku mendapat gelar haji yang mabrur. Oh, silakan kalau masuk surga. Tapi aku tanya dulu, dari mana engkau bisa tahu yang namanya gelar haji mabrur? Akhirnya, apakah engkau tidak malu? Engkau tidak punya akhlak kepada seorang guru yang tentunya belum bisa masuk yang namanya surga ini? Mundur lagi, mundur. Kemudian baru misalnya seorang ulama, seorang guru, hai engkau seorang ulama, engkau seorang guru, maka berkumpulnya kita di padang mahsyar ini akan masuk ke yang namanya surganya Allah. Akhirnya silakan engkau masuk surga. Tapi di situ seorang guru, seorang ulama, dia punya adab, dia punya akhlak. Akhirnya dia bilang, aku tidak pantas masuk surga duluan. Kenapa? Sesungguhnya aku ketika aku belajar, aku menempuh ilmu, aku menempuh pendidikan, belajar, sesungguhnya ada orang yang telah membantumu, orang yang telah mengeluarkan biayanya untuk aku sekolah, untuk aku menempuh daripada pendidikan. Akhirnya yang pantas sebenarnya adalah orang kaya yang dermawan. Enak gak kalau jadi orang kaya? Enak. Orang dia udah menang banyak, kan menang banyak. Akhirnya pun orang kaya tersebut akhirnya walaupun disandingkan dengan ulama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya inilah ketika kita berjuang membela agama Allah, insya Allah apa yang kita citakan nanti dikabul oleh Allah dengan diberikan tempat derajat yang setinggi-tingginya, derajat yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan sesungguhnya sering kita mendengarkan apa yang disampaikan nasihat oleh guru-guru kita. Kehidupan yang kita jalani ini dalam waktu kehidupan kita, yang pertama, dalam kehidupan seorang manusia ada 3 waktu yang akan dilewati dalam kehidupannya. Yang pertama, ketika manusia hidup, maka dia akan mengalami yang namanya masa lalu. Biarlah masa lalu. Habis tidak ada yang ngomong. Yang pertama masa lalu, masa yang sudah lewat. Kira-kira ini semua ngalami ke masa lalu. Ya, dulu ketika saya baru lahir, kata ibu saya begini-begini. Emang lu tahu? Agak tahu, itu cerita. Kita pernah masa lalu pernah ngalamin yang namanya begini, kita pernah begini-begini. Itu adalah masa lalu, masa yang sudah lewat, tidak bakalan kembali lagi. Dan apa yang kita sudah rasakan, maka itulah pengalaman yang masa lalu. Sering disampaikan oleh guru kita, sehebat apapun diri kita, semampu apapun diri kita, sebanyak apapun harta kita, kalau yang sudah masa lalu tidak akan tentunya akan kita alami lagi. Kemudian yang kedua, masa kini, masa sekarang. Nah, dengan masa sekarang inilah mari sama-sama dengan kesempatan yang baik ini kita raih kebaikan tersebut untuk bekal modal dasar untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah semuanya merupakan cita-cita. Benar kan?
Nggak tahu kita akan terjadi bagaimana yang akan datang. Tetapi masa tersebut kita rangkai dengan cita-cita, kita raih dengan masa sekarang yang kita hadapi, yang sedang kita jalani, yang kita rasakan, kuat untuk masa cita-cita yang akan datang. Inilah sesungguhnya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah yang kita laksanakan pada malam hari ini tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, orang yang akan tentunya didapatkan kemuliaan oleh Allah, yang berebut ingin masuk surga. Yang pertama, orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan hajinya mabrur. Yang ketiga, dia menjadi seorang ulama atau seorang guru. Yang keempat, orang kaya yang dermawan. Mudah-mudahan itulah yang tentunya pada malam hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan itu semua menjadi penguat jamaah. Jangan ada perasaan ragu ketika kita duduk di istiqomah di majlis ini. Kemarin si bulan bin bulan datang di malam kagak datang. Jangan biarkan. Yang kagak datang biarkan. Jangan mengurangi semangat kita. Ingat, tadi masa dalam kehidupan manusia. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa kini, masa sekarang, yang ketiga masa yang akan datang. Itulah masa yang akan datang. Itu merupakan salah satu cita-cita yang tidak kita akan tahu bagaimana nantinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh jamaah, terlebih-lebih pada Bapak Haji Amiruddin dan Bapak Ketua kita Ustaz Asbunawi yang telah melaksanakan istiqomah di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih untuk orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah malam hari ini, saudara kita, guru kita. Inilah kita berikan persembahan yang terbaik dengan doa-doa arwah yang tadi sudah dibaca. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Muhammad Bahyan. Apa-apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat bagi kita dan nanti akan berguna bagi kita dan keluarga kita, dan kita pun bisa mengambil hikmahnya. Para jamaah sekalian, sebelumnya kami mohon maaf karena pada malam hari ini alhamdulillah sini telah hadir gabung bersama kita itu Bapak Ustaz Haji Amir. Semoga dengan kehadiran beliau nanti di sini dapat membantu kita untuk kepengurusan, yang mana selama 1 tahun ini kita berjalan apa adanya dengan keadaan istiqomah, ya seadanya lah ibaratnya. Nanti mudah-mudahan dengan hadirnya beliau kita dapat maju, kita bisa dapat sukses untuk depannya. Amin. Apa-apa yang nanti mungkin beliau bisa memberikan saran atau kritik untuk kita akan terima. Nah, siapa tahu nanti untuk depannya majelis kita akan bertambah maju. Amin. Amin. Dan nanti bisa saja kita mengadakan suatu pertemuan, entah di saat setelah keadaan majelis atau di hari biasa, kita akan membentuk suatu yang namanya manajemen, artinya kepengurusan. Semoga dengan hadirnya Bapak Haji Amir nanti bisa membantu kita untuk pembentukan daripada kepengurusan Majelis Taubatan Nasuha ini. Amin. Baiklah para jamaah, pada malam hari ini demikian apa yang telah disampaikan guru kita dan apa-apa yang telah kita bawakan, baik pembacaan tahlil, pembacaan yasin dan doa untuk orang tua kita, semoga bermanfaat pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.